Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Rizal Kun Azharu SSI MSI serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 yaitu tentang protoplas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu pertama ada saya, Salsa Richard Taviani, dan rekan saya Lala Syafina Jihan dan juga Dita Agustia. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu protoplas. Protoplasma pertama kali dikenal oleh Einstein tahun 1880. Protoplas yaitu sel tumbuhan yang telah telanjang tanpa dibungkus dinding sel. Protoplas sendiri memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada sitoplasma. Sitoplasma adalah protoplasma yang mengisi ruang-ruang antar selaput plasma dan inti sel atau nukleus. Seperti pada gambar selaput plasma yaitu yang terluar berwarna merah dan inti sel yang bulatan yang ada di tengah-tengah. Sitoplasma itu berguna dalam menyimpan cadangan makanan, bahan kimia sel dalam metabolisme sel. Selanjutnya, ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi terdiri dari ruang-ruangan berlapis-lapis yang ditutup membran, seperti yang pada digambar. Badan Golgi berlapis-lapis dari yang paling kecil sampai hingga paling besar. Badan Golgi sendiri terbagi menjadi dua lapisan, yaitu cis dan trans. Seperti yang pada digambar, cis sudah ditunjuk pada gambar, ada bagian cis dan bagian trans. Cis sendiri berguna untuk menerima vesikula dari retikulum endoplasma, sedangkan trans berguna untuk tempat pembentukan dan pelapisan vesikula. Selanjutnya, ada komponen mikrotubul. Mikrotubul berguna untuk transportasi seluler dan memisahkan kromosom atau kromatid dalam pembelahan mitosis dan meiosis. Mikrotubul, seperti pada gambar, terbagi menjadi dua, yaitu alfa-tubulin dan beta-tubulin. Alfa-tubulin yaitu yang berwarna hijau, sedangkan yang beta-tubulin adalah yang berwarna biru. Mikrotubul terdiri dari 13 komponen protofilamen. Mikrotubul berada di sekitar dinding sel. Selanjutnya ada mikrobadi. Mikrobadi berguna untuk oksidasi substrat, asam lemak, siklus glikolat, dan fotorespirasi. Ribosom merupakan komponen sel berukuran kecil yaitu sekitar 17-20 nanometer serta padat yang tersusun atas protein atau protein histon dan RNA. Ribosom termasuk organel yang tidak bermembran. Ribosom terletak secara bebas di dalam sitoplasma dan melekat pada retikulum endoplasma. Ribosom tersusun atas dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Subunit besar berfungsi untuk membentuk ikatan peptida, sedangkan subunit kecil berfungsi untuk membaca pesan yang diberikan mRNA untuk asam amino. Ribosom berperan sebagai pembuat protein serta melakukan sintesis protein. Sterosom. Sterosom hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sterosom merupakan tubuh lipid yang dikelilingi oleh membran, berbentuk bulat dengan diameter 0,5 hingga 1 nanometer. Sterosom berperan dalam sintesis lemak dan di dalamnya banyak ditemukan penyimpanan lemak. Selain itu, sterosom juga diduga sebagai intermedia atau penghubung pada sintesis lilin, kutin, dan berbagai senyawa penghasil kutin dan suberin penyusun dinding sel tumbuhan. Selanjutnya ada plastida. Plastida merupakan organel yang khas pada sel tumbuhan. Plastida mempunyai ukuran, bentuk, serta pigmentasi yang bermacam-macam. Plastida berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, perubahan warna, meningkatkan penyimpanan cadangan makanan, dan penyimpanan makanan. Proplastida merupakan asal-muasal dari semua jenis plastida. Ukurannya sekitar 0,5 hingga 1 nanometer. Belum terdiferensiasi dan tidak berwarna. Proplastida dapat ditemukan di meristem dan sel yang membelah secara cepat. Contohnya pada pucuk dan akar. Proplastida merupakan prekursor bagi plastida yang telah terdiferensiasi. Ketika terkena cahaya, proplastida akan berkembang menjadi kloroplast berwarna hijau karen, mengandung pigmen fotosintesis atau klorofil, dan jenis-jenis plastida antara lain ada kloroplast, leukoplast, dan kromoplast. Selanjutnya ada kloroplast. Kloroplast merupakan plastida yang menghasilkan warna hijau daun yang disebut dengan klorofil.
Kloroplas adalah plastida yang mengandung klorofil, karotenoid, dan pigmen fotosintesis lain. Kloroplas pada umumnya berbentuk seperti lensa, biasanya berukuran 4 hingga 6 nanometer. Di dalam kloroplas terdapat zat hijau daun atau klorofil, karotenoid, dan xanthofil. Kloroplas berperan dalam proses fotosintesis. Macam-macam klorofil adalah sebagai berikut. Klorofil A yaitu untuk menghasilkan warna hijau biru, klorofil B untuk menghasilkan warna hijau kekuningan, klorofil C untuk menghasilkan warna hijau coklat, dan klorofil D menghasilkan warna hijau merah. Susunan struktur kloroplas diantaranya membran luar, ruang antar membran, membran dalam, stroma, lamella, tilakoid, dan granum. Lalu ada leukoplas. Leukoplas merupakan salah satu jenis plastida yang tidak berwarna atau colorless plastids atau tanpa pigmen. Leukoplas berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan. Leukoplas terdiri dari amiloplas yang berfungsi untuk menyimpan amilum, proteinoplas atau untuk menyimpan protein, dan elaioplas untuk menyimpan lemak. Selanjutnya ada kromoplas. Kromoplas merupakan jenis plastida yang menghasilkan warna selain hijau. Kromoplas umumnya mengandung pigmen karotenoid yang memberikan warna kuning, oranye, dan merah pada tumbuhan. Kromoplas berperan sebagai penarik serangga polinator atau sebagai penyebar biji untuk melakukan penyerbukan pada tanaman. Metabolismenya cukup aktif, mengandung sedikit kopi DNA dibandingkan dengan kloroplas. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus merupakan organel sel terbesar dalam sel yang mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Pada penemuan nukleus yang pertama yaitu pada 1910 oleh Kossel, lalu 1924 oleh R. Floyd dan H. Rosenberg, lalu pada 1931 oleh Robert Brown, pada 1953 oleh J. D. Watson and Crick, dan 1957 oleh A. R. Todd. Selanjutnya ada struktur nukleus. Nukleus berbentuk bola atau gelendong dan dikelilingi oleh selaput rangkap yang disebut selubung nuklear atau nuclear envelope. Di dalam nukleus terdapat nukleolus dan bahan informasi genetik atau materi genetik. Organisme prokariot tidak memiliki nukleus sejati. Materi genetik sel prokariota terkumpul di bagian tengah sel, tetapi tidak dipisahkan oleh selubung. Selubung nuklear terdiri atas selaput rangkap, yaitu selaput dalam dan selaput luar, yang dipisahkan oleh ruang perinuklear. Selaput dalam disebut juga dengan selaput nukleoplasmik, sedangkan selaput luar disebut juga dengan selaput sitosolik. Pada permukaan nukleoplasmik, selaput dalam selubung nuklear berlapis anyaman yang terdiri atas filamen intermedia. Anyaman filamen intermedia disebut dengan lamina nuklear. Pori nuklear terbentuk pada tempat di mana membran dalam dan membran luar selubung nuklear menyatu. Kemudian, di dalam nukleus terdapat nukleolus dan nukleoplasma, di mana nukleolus disebut sebagai ribosom producing machine. Nukleolus mengandung ikatan-ikatan DNA yang berasal dari beberapa kromosom. Setiap ikatan mengandung sekelompok gen rRNA. Tiap kelompok gen ini disebut dengan NOR, Nucleolar Organizer Region, yang merupakan daerah di mana rRNA disalin oleh polimerase RNA, sedangkan nukleoplasma merupakan substansi transparan, semi-solid, di dalam nukleoplasma tersuspensi kromatin dan nukleolus. Selanjutnya, mitokondria. Sel-sel eukariotik memiliki organel yang mampu mengubah energi menjadi bentuk-bentuk yang dapat dipergunakan sel untuk melakukan mekanisme kerja serta aktivitasnya, yaitu mitokondria dan kloroplas. Energi yang dibutuhkan oleh sel tersebut didapatkan dari hasil sintesis dan transfer energi bebas melalui mekanisme sistem biologi berupa adenosin trifosfat atau ATP. Organel yang bertanggung jawab untuk menghasilkan energi tersebut yaitu mitokondria dan kloroplas. Mitokondria melakukan respirasi seluler dengan proses katabolik yang menghasilkan ATP dengan mengekstraksi energi dari gula, lemak dengan bantuan oksigen dan terdapat baik pada sel hewan maupun sel-sel tumbuhan. Mitokondria pada sel eukariotik tersebut menggunakan produk organik dari fotosintesis sebagai bahan bakar untuk respirasi seluler yang juga membutuhkan oksigen
yang dihasilkan oleh fotosintesis. Respirasi memanen energi yang tersimpan dalam molekul organik untuk menghasilkan ATP yang menggerakkan sebagian besar kerja seluler. Secara struktur, mitokondria terdiri dari dua membran, yaitu membran luar yang nampak halus serta membran dalam yang berlekuk dan disebut dengan kristae. Kedua membran tersebut memiliki komposisi dan fungsi yang berbeda, di mana membran luar terdiri dari 50% lemak dan 50% protein, sedangkan membran dalam dengan komposisi 20% lemak dan 80% protein, dengan sifat yang kurang permeabel dibanding membran luar. Mitokondria merupakan organel besar yang terdapat dalam sel. Terkadang, sel-sel tertentu dapat memiliki mitokondria yang mencapai 25% dari total volume sitoplasma. Mitokondria terdapat dalam sel dengan jumlah beragam terkait dengan aktivitas sel. Ada sel yang hanya memiliki satu mitokondria besar dan tunggal, namun lebih banyak sel yang memiliki mitokondria dalam jumlah ratusan dan bahkan ribuan dalam selnya. Selain komponen protoplasmik, terdapat pula komponen non-protoplasmik. Komponen non-protoplasmik merupakan komponen yang tidak hidup dari sel. Komponen non-protoplasmik dibagi menjadi dua, yaitu komponen non-protoplasmik cair dan non-protoplasmik padat. Komponen non-protoplasmik cair meliputi asam-asam organik, karbohidrat, protein, alkaloid, zat penyamak, dan zat warna antosianin. Selulosa dan zat tepung merupakan zat ergastik yang terdapat di dalam protoplas. Selulosa sangat dibutuhkan untuk menyusun dinding sel, sedangkan zat tepung sebagai cadangan makanan. Di dalam karbohidrat terdapat butir-butir tepung yang memiliki lapisan-lapisan, dan lapisan-lapisan itu berhenti pada suatu titik yang dinamakan hilum. Butir tepung dapat tunggal, majemuk, dan setengah majemuk. Butir tepung terdapat pada biji, sel-sel parenkim, jaringan sekunder pada akar maupun batang, serta tempat penyimpanan cadangan makanan seperti akar, tuber, rizoma, dan kormus. Kemudian, protein merupakan bahan utama yang menyusun protoplasma yang hidup. Protein diketahui sebagai bahan cadangan dalam bentuk amorf atau kristal. Pada beberapa macam biji, protein terdapat sebagai aleuron dan tersebar di dalam sel. Selanjutnya, komponen non-protoplasmik padat meliputi kristal kalsium oksalat, aleuron, dan amilum. Kristal kalsium oksalat merupakan kumpulan atau endapan garam oksalat. Kristal oksalat dapat bersifat racun apabila terdapat dalam jumlah yang terlalu besar. Ada berbagai macam bentuk kristal oksalat sehingga dapat digunakan sebagai ciri taksonomi pada tumbuhan. Kemudian aleuron, yaitu cadangan protein yang disimpan pada vakuola sel. Letaknya tersebar dan bermacam-macam sesuai dengan jenis tumbuhannya. Selanjutnya, amilum, yang merupakan cadangan makanan yang disimpan dalam bentuk umbi, rizoma, batang, buah, dan biji. Berdasarkan letak titik awal terbentuknya amilum, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu amilum konsentris di mana hilus atau titik awal terdapat di tengah amilum, dan yang kedua, amilum eksentris di mana hilus terletak pada tepi amilum. Berikut ini merupakan sumber-sumber yang kami gunakan. Sekian penjelasan mengenai protoplasma dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.